Bab 1953, Mentah 2052, mengambil peluang untuk menerobos. Li Xiuhai merasa sangat terkejut. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, dia bereaksi. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Namun, dia tidak berani berlama-lama di bisnis sebesar itu. Li Xiuhai menginstruksikan orang di sampingnya dengan ekspresi yang sangat serius, "Pergi, undang Tuan Bai keluar." Master Bai adalah penilai berperingkat tertinggi di cabang Paviliun 9 Kuali Kota Kuno Desolate. Di dalam kamar pribadi, Li Xiuhai tersenyum pada Xiao Chen dan berkata, "Adikku, aku belum menanyakan nama besarmu." Xiao dengan kepala rumput dan Chen dengan kepala matahari, jawab Xiao Chen acuh tak acuh. Catatan TL, seperti yang disebutkan dalam catatan sebelumnya, bit ini adalah deskripsi karakter untuk nama Xiao Chen. Seperti dalam bahasa Cina, banyak kata dapat dibaca dengan cara yang sama. Jadi, itu Tuan Muda Xiao. Karena kamu bilang kamu membunuh ular sayap 1000 darah setan, bukankah kamu harus mengeluarkan sesuatu untuk membuktikannya? Kilatan terang berkedip di mata Li Xiuhai. Senyum di wajahnya tidak pernah pudar. Xiao Chen membalas dengan acuh tak acuh, bahkan jika aku mengeluarkan sesuatu, bisakah kamu menilainya? Li Xiuhai tidak bisa menahan perasaan malu. Diri yang rendah hati ini telah mengelola cabang Paviliun 9 Kuali ini selama bertahun-tahun. Saya masih memiliki beberapa kebijaksanaan. Petik 2. Kita tunggu saja penilainya. Saya tidak ingin membuang waktu, kata Xiao Chen, mengabaikan Li Xiuhai dan membuat Li Xiuhai merasa agak tidak nyaman. Tuan muda ini sedang menunggu orang tua ini. Pintu ke kamar terbuka, dan seorang lelaki tua yang berpakaian rapi dan bersemangat dengan energi jiwa yang kuat dan udara yang luar biasa masuk. Li Xiuhai tampak seperti dia melihat penyelamatnya. Dia berdiri dan berkata, "Tuan Bai, Anda akhirnya tiba." Kedua pemuda ini mengatakan bahwa mereka memburu ular sayap 1000 darah setan. Petik 2. Ular sayap 1000 darah setan. Mata Tuan Bai berbinar saat dia berkata dengan serius, "Tunjukkan padaku biskor." Tanpa sepatah kata pun, Xiao Chen mengeluarkan kotak cermin dengan flip tangannya dan menyerahkannya ke pihak lain. Ledakan. Kotak cermin terbuka, dan Grid Desolate Aeon Demonic Might segera melonjak ke segala arah. Seluruh ruangan sedikit bergetar, bahkan formasi yang mendukung ruangan secara rahasia pun bergetar. Ular sayap 1000 darah iblis ilusi menyerbu keluar dari biskor menuju Master Bai. Li Xiuhai tidak bisa menahan perasaan terkejut. "Tuan Bai. Binatang, kamu mencari kematian." Master Bai mendengus dingin, dan energi jiwa yang kuat menyebar dari dahinya. Energi jiwa secara langsung menyebarkan jiwa ular sayap 1000 darah iblis. Apa energi jiwa yang kuat? Xiao Chen merasa sedikit terkejut. Energi jiwa Master Bai ini mungkin sudah sebanding dengan Sovereign Personage. Dia bisa mengendalikannya dengan mudah dan memindahkannya sesuka hatinya, memiliki teknik mendalam yang tak terbatas untuk itu. Bagus, bagus, bagus. Master Bai berkata, baik, 3 kali sebelum tertawa terbahak-bahak. Ini memang core biskor dari Demonic Blood Thousand Wing Snake. Untuk berpikir bahwa itu mati kurang dari 3 hari yang lalu. Selanjutnya, Anda secara khusus menggunakan kotak harta karun untuk menahan jiwa untuk menyimpannya. Adik kecil, sepertinya kamu memiliki banyak trik di lengan bajumu. Petik 2. Li Xiuhai merasa sangat gembira. Karena Tuan Bai mengatakan ini, itu jelas merupakan transaksi besar. Hahaha. Tuan Muda Xiao, tidak, Tuan Muda Xiao, Anda benar-benar luar biasa, menginspirasi kekaguman. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki bagian lain juga. Jika Anda melakukannya, Paviliun 9 Kuali saya akan mengambil semuanya. Petik 2. Li Xiuhai menatap Xiao Chen dengan seringai lebar. Bahkan bentuk alamatnya pun langsung berubah. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu terburu-buru. Beri aku harga untuk biskor ini dulu. Petik 2. Benar, benar, benar. Tidak ada terburu-buru. Tuan Bai, apa nilai dari inti binatang ini? Li Xiuhai bertanya dengan antisipasi. Setelah berpikir sejenak, Master Bai berkata, harga biskor dari binatang buas tingkat penguasa personage agak terkenal. Biasanya sekitar 2 juta pil surgawi purba. Namun, biskor Tuan Muda Xiao masih memiliki jiwa yang tersisa. Nilainya pasti akan setidaknya 20% lebih tinggi. Saya memperkirakan 3 juta pil surgawi purba seharusnya ada di sana. Petik 2. Li Xiuhai merasa sangat senang. Jumlah ini sudah merupakan jumlah astronomi. Namun, ketika dia melirik Xiao Chen dan Liu Ruyun secara diam-diam, dia cukup terkejut. Xiao Chen masih terlihat tenang, ekspresinya tidak berubah. Adapun Liu Ruyun, dia hanya tersenyum dan tidak tampak terkejut. Dari keduanya, satu adalah Putri Raja Naga Putih,
sementara yang lain adalah seseorang yang telah melihat banyak adegan besar. Bagaimana mereka bisa dengan mudah terpesona oleh 3 juta pil surgawi purba? Liu Ruyun tersenyum dan berkata, saya ingat bahwa di kota naga leluhur Kekaisaran Naga Surgawi, ada sebuah lelang, yang terbuka hanya untuk tokoh berdaulat dan murid sekte dalam. Biskor dari binatang buas tingkat sovereign personage level tampaknya dijual seharga 4 juta pil surgawi purba. Jika saya ingat dengan benar, yang menjadi tuan rumah pelelangan itu adalah kepala klan dari klan Bai saat ini, dan Paviliun 9 Kuali adalah yang menjual Biskor. Bai Clan adalah salah satu dari 3 klan penilai dari Central Great Realm. Saya pikir mereka mungkin tidak akan melakukan apapun untuk merusak reputasi mereka. Saat Liu Ruyun mengatakan itu, Li Xiuhai dan Tuan Bai sama-sama terkejut. Li Xiuhai memandang Liu Ruyun dan berkata, bolehkah saya bertanya siapa nona muda itu? Apakah saya perlu mengatakannya sekali lagi? Tangani bisnis kita dengan benar. Tidak perlu bertanya tentang identitas kita. Wajah Xiao Chen tenggelam dalam ketidaksenangan. Li Xiuhai ini benar-benar tidak memedulikan apa yang dia katakan. Maaf. Yang rendah hati ini bersalah. Yang rendah hati ini yang bersalah. Petik 2. Untuk beberapa alasan, ketika Li Xiuhai melihat ekspresi Xiao Chen, hatinya bergetar, dan dia dengan cepat meminta maaf. Master Bai mengirim proyeksi suara. Li Xiuhai, gadis ini tampaknya memiliki identitas yang luar biasa dan memahami Bai klanku dengan baik. Tidak ada cara bagi kita untuk menipu mereka. Keduanya adalah orang-orang yang telah melihat dunia. Jika kita tidak memegang bisnis ini dengan benar, itu akan berakhir di tangan Asosiasi Pedagang Esensi Surgawi. Baiklah, katakan padaku, berapa nilai Biskor Demonic Blood Thousand Wings Snake ini? 5 juta pil surgawi purba. Bagus. Kami akan menawarkan harga ini, kalau begitu. Tidak peduli apa, kita harus mendapatkan bisnis ini. 1 ular sayap 1000 darah iblis yang lengkap akan sama dengan setengah tahun dari operasi normal kami. Keduanya berdiskusi secara rahasia dan dengan cepat mengambil keputusan. Lelang secara alami menghasilkan harga yang melambung. Jika Anda berdua bersedia menjual bagian lain ke Paviliun 9 Kuali kami dapat menawarkan Anda 5 juta pil surgawi purba untuk inti binatang ini, kata Li Xiuhai dengan ekspresi serius sambil menatap Xiao Chen. Dia rupanya ingin mengambil inisiatif. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, tawarkan saja berapa banyak yang ingin kamu bayar, tidak menambahkan pada kondisi lain. Saya tidak suka membahas bisnis seperti itu. Menjadi lebih tegas, 5 juta pil surgawi purba, apakah Anda meminumnya atau tidak? Petik 2. Berinteraksi dengan pengusaha adalah sesuatu yang sangat memusingkan. Meskipun sepertinya pihak lain telah sangat berkompromi, jika Xiao Chen setuju, inisiatif akan berada di pihak-pihak lain, memungkinkan mereka untuk mengambil bagian lain dengan harga murah. Xiao Chen paling benci berurusan dengan orang-orang seperti itu. Dia menambahkan dengan dingin, singkirkan trik kecilmu. Apakah Anda ingin mengambilnya atau tidak, itu terserah Anda. Petik 2. Li Xiuhai segera merasa cemas. Keringat menetes dari dahinya. Dia benar-benar kalah dengan udara kuat Xiao Chen. Master Bai tidak bisa lagi terus menonton. Dia berkata dengan serius, kalau begitu, mari kita selesaikan dengan cara ini, 4.500.000 pil surgawi purba tanpa syarat lain. Kami akan melakukan hal-hal satu per satu. Saya akan melakukan panggilan terakhir untuk transaksi ini. Li Xiuhai menghela nafas lega sambil mengangguk. Benar. Tuan Bai akan melakukan panggilan terakhir. Baiklah, 4.500.000 pil surgawi purba. Sepakat. Setelah kedua pihak mencapai kesepakatan, Xiao Chen tidak ragu-ragu untuk mengambil 900 sayap ungu pola ular 1000 darah setan, menyimpan 100 untuk dirinya sendiri. Setelah Tuan Bai dengan hati-hati menilai sayapnya, dia menawarkan 2 juta pil surgawi purba. Berikutnya adalah inti dari darah iblis Great Desolate Aeon, taring berbisa yang mengandung racun kuat, dan kemudian yang paling lembut dari kulit ular sayap 1000 darah setan. Dengan setiap item yang dikeluarkan Xiao Chen, Li Xiuhai dan Master Bai sama-sama terkejut dan tidak percaya. Ada begitu banyak sumber daya ular sayap 1000 darah iblis, apakah mereka benar-benar semua berasal dari satu orang? Akhirnya, mereka berdua menjadi mati rasa, tidak bisa berkata-kata. Setelah semua transaksi selesai, totalnya mencapai 12 juta pil surgawi purba yang mengerikan. Li Xiuhai mengeluarkan kartu VIP dan memberikannya kepada Xiao Chen. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, ini adalah kartu VIP kelas 1 dari Paviliun 9 Kuali. Anda dapat menikmati diskon yang sangat tinggi di semua Nine Cauldron Pavilions di Central Great Realm. Kartu VIP ini jumlahnya sangat terbatas. Di masa depan,
Tuan Xiao akan menjadi teman pavilion 9 kuali kami. Xiao Chen dengan hati-hati menyimpan kartu VIP. Kemudian, dia sedikit mengangguk dan berkata, aku masih membutuhkan beberapa hal. Merasa bersemangat, Li Xiuhai tersenyum dan bertanya, apa yang diinginkan Tuan Xiao? Aku butuh pil obat, satu untuk menembus kemacetan. Tuan Bai memandang Xiao Chen dan berkata, Tuan Muda Xiao saat ini adalah puncak penyempurnaan bintang yang mulia. Meskipun kultivasi Anda tidak tinggi, akumulasi Anda sangat hebat. Luas dan kepadatan energi esensi sejati Anda jauh melampaui yang mulia suci biasa. Jika Anda ingin menerobos, Anda membutuhkan setidaknya pil surgawi peringkat 4. Pavilion 9 kuali kebetulan memiliki satu pil seperti itu. Petik 2. Pil obat apa itu? Pil pemecah awan 7 bukaan. Ini adalah pil surgawi peringkat 4 senilai 2 juta pil surgawi purba. Jika Tuan Muda Xiao ingin membelinya, Anda hanya perlu 1.500.000 pil surgawi purba. Aku akan membelinya. Ini adalah pil obat untuk menerobos yang Xiao Chen bahkan tidak berani impikan di masa lalu. Sekarang, dia tidak menutup mata untuk membelinya. Sangat jarang pertemuan kebetulan seperti itu terjadi. Bukan karakternya untuk melewatkan kesempatan seperti itu untuk menerobos ke Yang Mulia. Di masa lalu, Xiao Chen tidak berani memikirkan hal seperti itu. Sekarang dia memiliki begitu banyak pil surgawi purba, dia secara alami berani memimpikannya apapun. Xiao Chen menambahkan dengan suara lebih rendah, saya juga ingin Anda membantu saya menemukan pandai besi yang dapat menempa alat dao warisan sendiri. Harga tidak menjadi masalah. Master Bai berpikir sejenak sebelum dia berkata, seorang pandai besi yang dapat menempa alat dao yang diwarisi sendiri. Itu akan menjadi pandai besi Grandmaster peringkat 3. Orang seperti itu tidak mudah ditemukan. Li Xiuhai, apakah kamu tahu ada di sini? Li Xiuhai tersenyum dan berkata, saya adalah seseorang yang menjadi manajer cabang pavilion 9 kuali kota sunyi kuno. Secara alami, saya mengenal orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Beri aku 1 hari. Saya pasti akan menemukan satu untuk Tuan Xiao. Petik 2. Xiao Chen mengangguk dan menyerahkan Tyrant Sabre kepada Li Xiuhai. Tidak ada terburu-buru. Orang itu perlu melihat pedang ini terlebih dahulu. Jika dia percaya diri, maka bawa dia. Petik 2. Ini benar-benar berat. Setelah Li Xiuhai menerima Tyrant Sabre, ekspresinya sedikit berubah karena kesulitan menahannya. Kejutan melintas di mata Tuan Bai, yang berada di samping. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Segera, Xiao Chen menerima pil pemecah awan 7 bukaan. Kemudian, dia bertanya kepada Liu Ruyun, yang ada di sampingnya, apakah ada yang kamu inginkan? Sambil tersenyum, Liu Ruyun menjawab, bagaimana menurutmu? Xiao Chen telah mengajukan pertanyaan yang tidak berguna. Setelah dia menyingkirkan pil pemecah awan 7 bukaan dan menaiki kereta perang penangguhan surga, dia berpikir, segalanya berjalan lancar di pihakku. Saya bertanya-tanya, bagaimana keadaan di pihak Murong Yan? Tuan Xiao, hati-hati. Sering-seringlah datang. Li Xiuhai mengirim Xiao Chen dan Liu Ruyun dengan hangat. Ketika kereta perang terbang, dia tidak bisa lagi mengendalikan ekspresinya. Dia tertawa keras, hahaha. Ini bagus. Kami melakukan transaksi dengan total lebih dari 10 juta pil surgawi purba dalam 1 hari. Jika kita memiliki lebih banyak transaksi seperti itu, saya dapat meninggalkan daerah terpencil ini pada akhir tahun. Ekspresi Tuan Bai tidak berubah. Saat dia melihat pedang tiran di tangan Li Xiuhai, dia bergumam, ini benar-benar pedang kemalangan, pedang tiran. Tuan Bai, apakah Anda mengatakan sesuatu? Tidak ada apa-apa. Bab 1954 Mentah 2052 berulang rumor. Apakah kamu mendengar? Istana penginapan surgawi menemukan mayat dewa sejati di Desolate God Valley. Mayat dewa sejati. Itu tidak mungkin. Haha. Dari mana Anda mendapatkan berita itu? Istana penginapan surgawi dengan jelas menemukan senjata surgawi yang rusak dari alam surgawi. Brengsek. Dari mana Anda semua mendapatkan informasi? Apa yang saya dengar adalah bahwa istana penginapan surgawi menemukan binatang suci di lembah dewa yang sunyi. Binatang suci. Suci, pantatku. Bagaimana mungkin ada binatang suci berdarah murni yang masih ada? Omong kosong apa? Itu adalah senjata surgawi alam surgawi. Petik 2. Kenapa tidak mungkin? Golden Crow Empire memiliki Golden Crow berdarah murni. Anda tahu terlalu sedikit. Petik 2. Saat Xiao Chen melakukan transaksi dengan Li Xiuhai, Murong Yan dan yang lainnya menghabiskan sejumlah uang untuk menyewa orang untuk menyebarkan desas-desus. Awalnya, rumor itu tidak menarik perhatian siapapun. Namun, ketika beberapa orang dengan hati-hati memeriksa istana penginapan surgawi,
mereka melihat sesuatu yang salah. Meskipun pada awalnya tidak ada yang percaya rumor yang tidak dapat diandalkan ini, mereka sekarang menemukan situasi ini membingungkan. Berita besar, para elit istana penginapan surgawi semuanya telah meninggalkan cabang. Sekarang, hanya senior Leng Kuan yang ada di sana untuk menjaga tempat itu. Brengsek, jangan bilang kalau rumor itu benar. Apa yang dilakukan istana penginapan surgawi? Untuk berpikir bahwa semua elit mereka meninggalkan cabang. Petik 2. Ada lebih banyak berita. Istana penginapan surgawi memukul mundur seseorang dari lembah Dewa Desolate dan menutup area di sana. Tidak perlu bagi Murong Yan dan yang lainnya untuk mengkhawatirkan sisanya. Dengan hanya sedikit hiasan, berita tentang istana penginapan surgawi yang membuat penemuan besar langsung menyebar ke seluruh kota kuno yang sunyi. Ini menarik perhatian banyak faksi di kota sunyi kuno. Di gerbang pedang penguasa, salah satu sekte peringkat 6 kota sunyi kuno, eselon atas sekte berkumpul untuk membahas apa yang ditemukan oleh istana penginapan surgawi. Wakil Master Sekte Gerbang Pedang Penguasa Yerong bertanya dengan ekspresi muram, semuanya, apa pendapatmu tentang kelainan istana penginapan surgawi? Semua orang yang hadir adalah sovereign personage. Semua tetua Gerbang Pedang Penguasa hadir, pemandangan yang megah. Sampai sekarang, ada rumor di mana-mana. Namun, tidak satupun dari mereka yang dapat diandalkan. Satu-satunya hal yang bisa kami yakini adalah bahwa semua elit istana penginapan surgawi memang dikirim. Mereka memang telah menutup sebuah area di Desolate God Valley. Namun, tidak ada kebocoran dari apa yang mereka temukan sama sekali, kata salah satu tetua Gerbang Pedang Penguasa, menunjukkan ekspresi yang agak muram. Penatua lain berkata, tidak perlu terlalu banyak berpikir. Karena istana penginapan surgawi menyegel informasi dengan sangat ketat, mungkin ada beberapa penemuan luar biasa yang mereka tidak ingin orang lain ketahui, sehingga mereka dapat memonopolinya. Istana penginapan surgawi ini tumbuh semakin berlebihan. Markas istana penginapan surgawi tidak berada di kota kuno yang sunyi. Meskipun faksi asing, itu sering menekan gerbang pedang penguasa dan sekte peringkat 6 terdekat lainnya. Semua orang di seluruh gerbang pedang penguasa telah mengumpulkan sejumlah kebencian. Kali ini, istana penginapan surgawi benar-benar berlebihan. Memikirkan bahwa istana penginapan surgawi menutup sebuah area di Desolate God Valley. Bagaimana bisa sesepuh ini tidak marah? Master Sekte Li, muridku, Qi Yunfeng, sering pergi ke Desolate God Valley. Mungkin dia tahu sesuatu yang tidak kita ketahui, kata seorang lelaki tua yang tampak licik sambil tersenyum pada saat ini. Ketika Master Sekte Li Rong melihat orang tua ini, dia sedikit mengernyit. Orang tua ini tidak memiliki reputasi yang sangat baik. Adapun murid lelaki tua itu, Qi Yunfeng, Li Rong pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya. Qi Yunfeng adalah pewaris sejati dari gerbang pedang penguasa, tetapi dia pergi dan menjadi perantara. Namun, Li Rong menemukan bahwa dia memang membutuhkan orang ini saat ini. Dia berkata, panggil dia. Qi Yunfeng, yang sedang memulihkan diri, merasa bingung. Ketika dia dibawa ke tempat penting sekte di mana semua sesepuh berada, dia segera merasa sangat takut sehingga lututnya menjadi lemah. Setelah melanggar banyak aturan sekte di masa lalu, Qi Yunfeng sekarang merasa sangat gugup. Tepat saat dia merasa gugup, tuannya bergegas mendekat dan berkata, Qi kecil, kamu sudah familiar dengan Desolate God Valley. Beritahu Master Sekte apa yang sebenarnya dilakukan oleh istana penginapan surgawi di sana. Melihat tatapan banyak sesepuh terfokus padanya, Qi Yunfeng segera merasa sangat tidak yakin. Bagaimana dia bisa tahu apa yang dilakukan istana penginapan surgawi di Desolate God Valley? Qi Yunfeng dengan cepat memberi tuannya tatapan memohon. Penampilannya sangat mengecewakan Li Rong. Saat Li Rong hendak melambaikan tangannya untuk memecat Qi Yunfeng berteriak, aku tahu. Tidak heran bahwa Hua Qingyun membawa kereta perang penangguhan surga bintang 2 ke lembah dewa yang sunyi. Jadi, itulah yang terjadi. Qi Yunfeng ini telah menerima proyeksi suara dari tuannya, yang secara alami suka memanfaatkan situasi dan merasakan peluang. Mata Li Rong berbinar. Dia tersenyum dan berkata, bagus. Ceritakan detailnya. Jika memang ada bukti untuk mendukung rumor ini, saya bisa pergi untuk meyakinkan orang-orang dari Akademi Gunung Utara, Istana Gunung Matahari Putih, dan Paviliun Asap Serigala untuk pergi bersama. Gerbang pedang penguasa pasti tidak bisa secara terbuka menyinggung istana penginapan surgawi dengan sendirinya. Itu harus bekerja dengan sekte peringkat 6 di dekat kota sunyi kuno. Pada saat itu, ketika istana penginapan surgawi datang untuk menyelesaikan skor, itu tidak akan dapat melakukan apa-apa, dengan beberapa sekte peringkat 6 bersatu. Tempat itu adalah tanah terlarang sejak awal. Biasanya,
Tidak ada pembudidaya yang pergi ke sana untuk mencari kematian mereka. Saya pernah masuk secara tidak sengaja. Jika saya tidak mundur lebih awal, saya tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Petik 2. Li Rong mengerutkan kening dan bertanya, apa sebenarnya yang ada di sana? Qi Yunfeng berkata dengan cemberut, saya tidak yakin. Aku dikejar oleh mayat-mayat terkutuk. Saya tidak berani tinggal terlalu lama. Jelas, jawaban Qi Yunfeng tidak memuaskan Li Rong, yang diharapkan. Namun, ini sudah cukup untuk meyakinkan sekte peringkat 6 itu untuk pergi dengan gerbang pedang penguasa. Jika istana penginapan surgawi benar-benar mendapatkan sesuatu, hari-hari yang awalnya sulit akan berubah menjadi sulit. Sudah diselesaikan, kalau begitu. Pertahankan setengah dari kekuatan kita untuk mempertahankan sekte. Tetua lainnya dan pewaris sejati akan pergi bersama. Qi Yunfeng. Hadiah. Qi Yunfeng merasakan hawa dingin dari tatapan sekte Master Li. Dia tidak berani melihat langsung ke sekte Master Li. Karena kamu sudah familiar dengan tempat itu, kamu yang memimpin. Ketika ada kebutuhan, berikan beberapa saran, kata Li Rong serius. Ya, Qi Yunfeng segera merasa sangat bersemangat. Ini adalah kesempatan bagus untuk membedakan dirinya. Sangat mungkin bahwa sekte peringkat 6 akan meminta dia untuk memimpin. Hal-hal akhirnya berubah menjadi lebih baik. Hua Qingyun, jangan biarkan aku bertemu denganmu. Qi Yunfeng masih merasa sangat dirugikan saat memikirkan tendangan itu. Qi Yunfeng merasa lebih tertekan tentang tendangan itu daripada diserang oleh Xiao Chen dan yang lainnya. Dia tidak pernah merasa begitu sedih sebelumnya. Gerbang pedang penguasa tidak sendirian. Faksi besar lainnya dari kota Desolate kuno mengambil tindakan hampir pada waktu yang sama dan mengirimkan pengintai mereka. Semua orang ingin tahu apa yang sebenarnya ditemukan oleh istana penginapan surgawi. Mengapa mereka bertindak begitu misterius dan bahkan mengirim semua elit mereka? Badai segera muncul, dan arus bawah yang kuat mengalir. Adapun orang-orang yang memicu semua ini, Xiao Chen, Murong Yan, dan murid gerbang naga lainnya, mereka sangat bersukacita. Ketika semua orang kembali ke halaman dan mengetahui apa yang diperoleh Xiao Chen dari transaksi, mereka semua tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa bagian ular sayap 1000 darah iblis sangat berharga, tidak ada yang mengharapkan jumlah yang mengerikan. Mereka merasa harus berterima kasih kepada Xiao Chen. Jika bukan karena ketegasannya, mereka mungkin hanya mendapatkan 10% dari keuntungan dari pertemuan ini. Itu akan menjadi sekitar 1.200.000 pil surgawi purba. Setelah membelahnya, masing-masing dari mereka hanya akan mendapatkan sekitar 200.000 pil surgawi purba. Hadiahnya masih cukup bagus. Meski begitu, mereka tidak akan bersukacita seperti yang mereka lakukan sekarang. Bagaimanapun, mereka sebagian besar adalah murid inti kelas surga dari istana luar naga surgawi. Sumber daya yang mereka peroleh berlimpah. Namun, situasinya sekarang berbeda. 12 juta pil surgawi purba. Bahkan ketika dibagi di antara 6, mereka masing-masing akan menerima sekitar 2 juta pil surgawi purba, jumlah yang sangat besar. Hahaha, kami benar-benar membuatnya kaya. Petik 2. Wajah Murong Yan memiliki seringai lebar di atasnya. Dia berkata dengan ekspresi serius, tuanku mungkin bahkan tidak memiliki begitu banyak pil surgawi purba. Dengan pil surgawi purba dalam jumlah besar, aku pasti bisa memasuki kota naga leluhur. Wei Hongfei membuat semua orang diam. Kemudian, dia berkata, saya menyarankan agar Xiao Chen menyimpan 5 juta pil surgawi purba untuk dirinya sendiri. Kami akan membagi sisanya. Petik 2. Benar, benar, benar. Xiao Chen, jangan pernah menolak. Ini adalah jumlah yang pantas Anda dapatkan. Murong Yan segera menyatakan dukungannya, tidak menunjukkan keberatan. Yang lain mengerti bahwa jika bukan karena Xiao Chen, Qi Yunfeng dan yang lainnya akan mengeroyok mereka. Imbalan yang akan mereka peroleh tidak akan jauh dari apa yang mereka dapatkan sekarang, jadi siapa yang akan keberatan? Xiao Chen tidak tahu bagaimana menolak ini. Sebenarnya, dia sudah menyimpan beberapa bagian ular sayap 1000 darah iblis untuk dirinya sendiri. Grup sudah mendapatkan cukup. Namun, bahkan setelah Xiao Chen mencoba menolak proposal itu, yang lain masih bersikeras agar dia menyimpan 5 juta pil surgawi purba, sama sekali tidak memperhatikan protesnya. Xiao Chen merasakan kehangatan di hatinya. Mampu menerima pengakuan dari teman-teman ini membuatnya merasa sangat nyaman. Saat Liu Ruyun melihat Xiao Chen yang dikelilingi, dia memiringkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Semakin dia melihat, semakin Xiao Chen tampak seperti orang dalam lukisan Liu Ruyue. Pada suatu saat, Xiao Chen telah menjadi inti mutlak dari tim ini meskipun berasal dari Istana Naga Langit.
Tidak heran Wei Hongfei akan berselisih dengan kakak senior Song Li karena Xiao Chen. Jauh lebih baik bagi tim untuk bersatu daripada memiliki orang yang kuat dan berpengalaman. Tuan Xiao. Tepat pada saat ini, sebuah suara datang dari luar halaman. Itu adalah Li Xiuhai yang bergegas. Jantung Xiao Chen berdetak kencang. Dia tahu mengapa pihak lain ada di sini. Dia berdiri dan berkata, semuanya, manfaatkan waktu Anda sepenuhnya dan cepat tingkatkan kekuatan Anda ke tingkat berikutnya. Saya akan mencoba menerobos ke panggung cahaya suci juga. Jangan tertinggal. Kilatan melintas di mata Murong Yan. Dia berkata, jangan khawatir. Dengan begitu banyak sumber daya, saya akan terlalu malu jika saya masih tidak bisa menerobos. Petik 2. Xiao Chen tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada grup untuk saat ini. Kemudian, dia pergi sendiri untuk bertemu dengan Li Xiuhai. Seperti yang diharapkan Xiao Chen, seorang lelaki tua jangkung dan kekar menemani Li Xiuhai. Orang ini memiliki aura yang kuat, berapi-api, dan energi jiwa yang kuat. Dengan satu pandangan, jelas bahwa ini adalah pandai besi yang sangat terampil. Bab 1955, Mentah 2053, menerobos secara paksa. Tuan Xiao, ini Senior Yun, pandai besi Grandmaster peringkat 4. Dia seharusnya bisa memenuhi permintaanmu, kata Li Xiuhai kepada Xiao Chen. Xiao Chen mengangguk. Senior Yun, apakah kamu melihat pedangku? Senior Yun berkata dengan bangga, aku sudah melihatnya. Alat Dao yang diwarisi puncak. Orang tua ini percaya bahwa saya masih bisa memperbaiki dan menyempurnakan alat Dao seperti itu. Petik 2. Xiao Chen memandang Senior Yun dengan was-was. Berdasarkan ekspresi pihak lain, sepertinya pihak lain tidak mengenali Tyrant Sabre. Manajer Li, silakan pergi dulu. Li Xiuhai pergi dengan hormat, mengikuti instruksi. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Xiao Chen. Pedang saya bukan alat Dao warisan biasa. Senior Yun, Anda dapat dengan hati-hati memeriksanya. Xiao Chen memberi isyarat dalam undangan. Melihat Xiao Chen begitu serius, Senior Yun dengan hati-hati memeriksa sarungnya, ekspresinya sendiri berubah serius. Atribut petir, diwariskan untuk waktu yang lama dan cukup tua. Apalagi, Senior Yun memandang Xiao Chen dan berkata, maukah Tuan Muda Xiao menggambar pedang? Dentang, Xiao Chen meraih Tyrant Sabre dan menggambarnya. Cahaya dingin mengalir ke bawah dan berkumpul di ujungnya, berkedip-kedip seperti bintang es. Ekspresi Senior Yun sedikit berubah. Kemudian, dia mengulurkan jarinya dan dengan lembut mengetuk bilahnya. Sebuah dengungan pedang yang merdu terdengar saat bilahnya bergetar. Senior Yun sepertinya mendengar sesuatu yang lain di tengah dengungan itu. Itu adalah teriakan para pendekar pedang tirani dan kuat yang tak terhitung jumlahnya tepat sebelum mereka mati. Ini adalah pedang kemalangan. Senior Yun akhirnya mengenali alat Dao. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dengan kaget. Tuan Muda Xiao, kamu benar-benar berani. Meski mengetahui asal-muasal Mandau ini, kamu tetap berani menggunakannya. Ini bukan pedang keberuntungan. Mereka yang menggunakan pedang ini akhirnya menjadi hegemoni. Namun, mereka tidak berakhir dengan baik. Mereka semua pasti menemui ajal yang kejam. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, itu karena mereka tidak mengerti cara hegemon. Senior Yun, apakah kamu percaya diri dalam mengubah pedang ini? Senior Yun tersenyum dan membalas, mengapa tidak? Bicaralah, bagaimana Anda ingin mengubahnya? Petik 2. Xiao Chen memasang kembali pedangnya dan merentangkan telapak tangannya lebar-lebar. Embrio pedang yang dibentuk oleh Grand Beta Profound Lightning muncul di tangannya. Petir mendalam Grand Beta. Senior Yun terkejut. Dia meraih tangan Xiao Chen dan bertanya dengan penuh semangat, dari mana kamu mendapatkannya? Ada lagi. Ini mengejutkan Xiao Chen, mendorongnya untuk menarik Grand Beta Profound Lightning dengan cepat. Apakah orang tua ini memiliki sesuatu yang salah dengan pikirannya? Maaf, aku terlalu bersemangat. Anda tidak tahu betapa senangnya kami para pandai besi ketika kami menemukan bahan legendaris seperti itu. Orang tua ini tetap terjebak sebagai pandai besi peringkat 4 selama bertahun-tahun. Petik 2. Penasaran? Xiao Chen bertanya, benda ini dapat membantu senior naik peringkat. Mungkin tidak naik peringkat, tapi aku pasti akan mendapatkan banyak. Anda ingin menggabungkan Grand Beta Profound Lightning ini ke dalam Tyrant Sabre. Itu ide yang bagus. Dengan begitu, pedang tiran bisa tumbuh menjadi senjata mendalam Grand Beta. Akan ada kemungkinan tak terbatas di masa depan. Antusiasme Senior Yun menjadi panas saat dia berbicara. Kemudian, dia menyingsingkan lengan bajunya, bersiap untuk mulai menyempurnakan. Xiao Chen tersenyum canggung. Aku berkata, Senior, tidak perlu terlalu bersemangat karenanya.
Hahaha, Anda tidak mengerti cara pandai besi, tentu saja, Anda tidak mengerti emosi saya sekarang. Saat ini, apa yang saya rasakan adalah seperti yang Anda rasakan, jika Anda menemukan teknik pedang yang luar biasa dan mendalam, merasa tidak sabar untuk mempraktikkannya. Petik 2. Senior Yun tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia menambahkan dengan serius, karena pekerjaannya adalah menggabungkan dalam Grand Beta Profound Lightning, saya tidak akan menagih Anda untuk itu. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya saya melakukan ini. Sebaliknya, saya yang mendapat untung dengan meningkatkan pengalaman saya dengan ini. Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia bersukacita. Ini bagus, dia akan menghemat banyak sumber daya. Biaya pandai besi Grandmaster peringkat 4 sangat luar biasa. Itu akan menjadi setidaknya 200.000 pil surgawi purba, lebih jauh lagi, itu adalah tarif harian. Namun, saya tidak bisa memberi Anda materi lainnya, kata Senior Yun. Xiao Chen tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya akan meminta Li Xiuhai untuk membuat pengaturan. Ketika saya menyewa halaman ini, saya secara khusus meminta ada bengkel. Petik 2. Setelah menyerahkan Tyrant Saber dan Grand Beta Profound Lightning ke pihak lain, dia berkata dengan serius, aku akan menyerahkan sisanya kepada Senior Yun. Saya ingin mengaktifkan roh di Tyrant Saber dan lebih jauh memajukan Thunder Grid daunnya. Petik 2. Tidak masalah. Aku akan melakukan yang terbaik. Mata Senior Yun berbinar, tampak sangat bersemangat. Xiao Chen mengerutkan kening di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Dia menggelengkan kepalanya dan tidak memikirkannya. Pandai besi Grandmaster peringkat 4 sudah sangat luar biasa. Jika bukan karena Paviliun 9 Kuali, Grandmaster peringkat 3 akan menjadi yang terbaik yang bisa dia lakukan jika dia mencari pandai besi sendiri. Tuan Xiao, apa instruksimu? Li Xiuhai berjalan sambil tersenyum. Sekarang, dia telah menentukan bahwa Xiao Chen adalah dewa keberuntungannya. Tidak salah berteman dengannya. Xiao Chen menulis daftar semua bahan yang dia butuhkan untuk menempa kembali Tyrant Sabre dan menyerahkannya kepada pihak lain. Li Xiuhai melihat sekilas dan berkata tidak akan ada masalah. Kemudian, dia berpura-pura mengatakan dengan santai, masalah istana penginapan surgawi memicu badai besar di kota kuno yang sunyi baru-baru ini. Saya ingin tahu apakah Tuan Xiao pernah mendengarnya. Petik 2. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia menjawab, ada apa? Katakan padaku. Orang ini benar-benar tidak tahu. Li Xiuhai tidak bisa melihat apapun dari ekspresi Xiao Chen. Dia merasa sedikit kecewa saat dia melanjutkan, aku tidak tahu apa yang ditemukan oleh istana surgawi di lembah Dewa Sunyi, tetapi mereka benar-benar menyegel tempat itu dan mencegah orang lain masuk. 4 sekte peringkat 6 terdekat, Gerbang Pedang Penguasa, Akademi Gunung Utara, Istana Gunung Matahari Putih, dan Paviliun Asap Serigala, tidak bisa lagi menahan diri dan menyerbu elit mereka. Petik 2. Xiao Chen berkata dengan kaget, tidak disangka ada masalah seperti itu. Sebagai salah satu dari 3 asosiasi pedagang teratas di seluruh Central Grid Realm, Paviliun 9 Kuali dapat dianggap sebagai faksi super. Apakah kamu tidak tergoda olehnya? Li Xiuhai berkata dengan malu-malu, Tuan Xiao pasti bercanda. Paviliun 9 Kuali Kota Kuno Desolate tidak dianggap apa-apa di lingkaran dalam kita. Hanya di wilayah utara saja, ada 3 tingkat lagi di atas saya dalam rantai komando. Bagaimana saya bisa bermimpi bergabung dengan kegembiraan ini? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Baris terakhir dari, roh itu mau, tetapi dagingnya lemah, jelas diarahkan pada Xiao Chen. Dia merasa harus ada ahli di belakang Xiao Chen. Jika Xiao Chen bersedia, Paviliun 9 Kuali akan bersedia bersekutu dengannya dan pergi menjelajah bersama. Xiao Chen berpikir dalam hati, rubah tua yang licik. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, manajer Li bersikap rendah hati. Kami akan berhenti di situ, kalau begitu. Aku tidak akan mengirimmu pergi lebih jauh. Li Xiuhai menoleh dan melihat, hanya untuk menyadari bahwa Xiao Chen telah mengantarnya ke pintu halaman tanpa dia sadari. Li Xiuhai tidak bisa menahan perasaan tertekan, dia masih punya banyak hal yang ingin dia katakan. Namun, dia hanya bisa membiarkannya begitu saja. Dia memberi hormat dan berkata, Tuan Xiao, datang berkunjung ketika Anda punya waktu. Saya akan mengirim seseorang untuk membawa barang-barang di daftar ini besok. Petik 2. Hati-hati. Ketika pihak lain pergi, Xiao Chen menarik senyumnya. Rencananya berhasil. Mereka berhasil mengaduk air. Selain dari 4 sekte peringkat 6, mungkin ada banyak faksi tersembunyi lainnya dan individu kuat yang ingin pergi dan melihat apa yang ditemukan oleh Istana Penginapan Surgawi. Mengingat ini, Istana Penginapan Surgawi tidak akan memiliki harapan untuk memonopoli apapun yang ditemukannya.
Semakin banyak air ini diaduk, semakin baik, pikir Xiao Chen dalam hati. Kemudian, dia menutup pintu dan pergi ke ruang kultivasi, memulai persiapannya untuk menerobos. Karena dia dan murid gerbang naga lainnya ingin memasuki perairan berlumpur ini, mereka harus tumbuh lebih kuat. Kalau tidak, mereka akan terlalu lemah di hadapan tokoh berdaulat. Bahkan tokoh penguasa kesempurnaan awal biasa akan mengalahkan Xiao Chen. Satu-satunya pilihannya adalah melarikan diri jauh. Jika mereka tidak tumbuh lebih kuat, mereka hanya bisa menonton dan tidak berpartisipasi. Pil pemecah awan 7 Apertures. Xiao Chen mengeluarkan pil obat dan memasuki pemikiran yang mendalam. Mengingat situasinya, itu hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke tahap cahaya suci, bahkan tanpa bantuan pil surgawi peringkat 4 ini. Jika bukan karena perubahan situasi, sebenarnya akan lebih baik bagi Xiao Chen untuk menerobos secara alami. Namun, saat ini, situasinya cukup mendesak. Dia tidak mampu untuk peduli begitu banyak lagi. Xiao Chen menempatkan pil surgawi purba dalam formasi pengumpulan roh di bawah dan duduk di tengah formasi, melayang di udara. Mulai, dia dengan lembut mengetuk formasi pengumpulan roh, dan itu diaktifkan. Pil surgawi purba berubah menjadi energi spiritual yang sangat murni yang memenuhi seluruh ruang kultivasi. Tangannya bergerak terus-menerus saat dia tanpa henti memasukkan pil surgawi purba ke dalam formasi pengumpulan roh. Ketika formasi pengumpulan roh telah beredar 100 kali dan energi spiritual di ruang kultivasi telah membentuk awan, Xiao Chen berhenti memasukkan pil surgawi purba. Menatap energi spiritual yang tampak seperti awan di atasnya, dia menghela nafas, ini benar-benar luar biasa. Demi meningkatkan energi spiritual di dalam ruangan ke tingkat yang mirip dengan platform naga mendalam Istana Naga Langit, dia telah menggunakan total 100.000 pil surgawi purba. Semua ini hanya agar dia berhasil membuat terobosan yang sempurna. Kunjungi novelringan.com temukan garis bawah novel baru. Selanjutnya, ini baru permulaan. Mantra surgawi guntur ungu. Seni menelan surga awan iblis. Xiao Chen mengedarkan dua jenis teknik kultivasi secara bersamaan. Kemudian, dia langsung menelan 100.000 pil surgawi purba. Pil surgawi purba berubah menjadi cair, dan Xiao Chen menjadi seperti paus yang menelan laut, tanpa henti menyerap energi spiritual yang besar ini. Jika orang biasa hadir, dia akan pingsan karena ketakutan. Jika Star Venerate biasa menyerap begitu banyak pil surgawi purba, dia akan meledak dan mati di tempat. Namun, Xiao Chen tidak merasa takut. Tubuh fisiknya seperti lubang tak berdasar yang dengan rakus menyerap energi spiritual. Pusaran air yang dibentuk oleh mantra surgawi guntur ungu dan seni menelan surga awan iblis seperti lubang hitam, terus-menerus mengubah energi spiritual menjadi energi esensi sejati. Ledakan. Ketika dua energi esensi sejati bercampur, mereka membentuk kekacauan utama energi esensi sejati, yang beredar terus-menerus. Diagram Taiji yang terbuat dari cahaya dan bayangan muncul di tempat Xiao Chen duduk. Ikan yin yang hitam dan putih saling mengejar dalam diagram. Ketika mereka mencapai keseimbangan, Xiao Chen merasakan tubuh fisiknya sedikit membengkak. Dia tahu bahwa dia sudah mencapai batasnya. Dia menutup mulutnya dan berhenti menyerap pil surgawi purba. Setelah memurnikan energi untuk beberapa saat lagi, dia membuka mulutnya lagi dan mengkonsumsi pil pemecah awan 7 bukaan. Saat pil obat memasuki mulut Xiao Chen, energi obat menyala, meledak dengan cara yang sama sekali tidak dia duga. Ledakan. Ledakan. Pertama, ledakan hebat muncul di Soul Pool miliknya. Kemudian, ledakan yang lebih mengerikan muncul di inti primal bintang 9 miliknya. Puci. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya menderita rasa sakit yang hebat. Dia berdarah dari ketujuh lubangnya dan hampir pingsan. Xiao Chen tidak bisa menahan perasaan sangat khawatir. Apakah saya terlalu terburu-buru, atau saya terlalu percaya diri? Dia percaya bahwa dengan begitu banyak sumber daya, pil surgawi peringkat 4, dan bakatnya yang luar biasa, menerobos kemacetan Starry Sky Stage ke Holy Light Stage akan menjadi masalah kecil. Dia berpikir bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia tidak berharap untuk menerobos kemacetan ini tetapi berakhir hampir setengah mati dari ledakan energi jiwa dan energi esensi sejati yang melonjak setelah dia mencapai tahap cahaya suci. Dia tidak bisa menstabilkan mereka sama sekali. Ampas. Tepat ketika Xiao Chen menenangkan dirinya dan mencoba menyelesaikan masalah dengan upaya penuhnya, dia mendengar dengusan dingin di benaknya. Sampah. Tidak berguna, untuk berpikir bahwa Anda akan berakhir setengah mati setelah menerobos ke panggung cahaya suci. Aku benar-benar buta karena telah memilihmu sebagai pewarisku. Bab 1956, Mentah 2054 tidak ada penyesalan dalam hidup ini. Pada saat yang genting, jiwa Kaisar Naga yang dibasahi darah,
yang sudah lama tidak muncul, tiba-tiba muncul. Setelah Kaisar Naga yang dibasahi darah menghembuskan naga ki, energi esensi dan energi jiwa yang benar-benar eksplosif di tubuh Xiao Chen menetap. Xiao Chen menghela nafas lega. Kaisar Naga berlumuran darah masih sama seperti sebelumnya, meremehkannya setiap kali dia muncul. Xiao Chen sudah terbiasa dengan ini. Dia tersenyum lembut. Senior, saya telah tiba di Kekaisaran Naga Surgawi dan bergabung dengan Istana Naga Surgawi. Istana Naga Surgawi. Sedikit terkejut, Kaisar Naga yang dibasahi darah butuh waktu lama untuk bereaksi. Kemudian, dia berkata dalam pengertian, itu benar. Untuk berpikir bahwa saya merasa aneh. Apa yang begitu aneh tentang itu? Garis keturunan Azure Dragon sudah lama punah. Bagaimana mungkin ada istana naga Azure? Ketika Kaisar Naga berlumuran darah mengucapkan kata-kata ini, anehnya dia terdengar sedih. Kaisar Naga yang dibasahi darah adalah Kaisar Naga terkuat dari garis keturunan naga Azure. Pikiran pertamanya adalah bahwa Xiao Chen harus bergabung dengan istana naga Azure. Namun, pada saat dia bereaksi, dia ingat bahwa garis keturunan Azure Dragon tidak ada lagi. Pada saat kematian Kaisar Naga yang dibasahi darah, garis keturunan Azure Dragon masih ada. Faktanya, itu adalah periode yang mulia bagi Azure Dragons. Dia tidak tahu apa yang membuat garis keturunan Azure Dragon hancur. Kaisar Naga yang dibasahi darah tidak terbiasa dengan Kekaisaran Naga Surgawi tanpa garis keturunan Naga Azure. Xiao Chen tidak punya waktu untuk memeriksa berbagai keuntungannya setelah maju ke panggung cahaya suci. Dia memiliki terlalu banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Kaisar Naga yang dibasahi darah. Senior, ketika saya berada di alam besar naga melonjak, saya menemukan kota naga. Ternyata Raja Naga Hitam disegel di bawah kota naga itu. Sekarang, segelnya sudah rusak, dan api Dewa Vo yang menyegel Raja Naga Hitam telah mencapai batasnya. Itu memberitahuku bahwa Raja Naga Hitam akan muncul lagi dalam 100 tahun, senior itu sepertinya adalah bawahanmu. Xiao Chen berbicara untuk waktu yang lama tetapi menemukan bahwa Kaisar Naga yang dibasahi darah tampak acuh tak acuh terhadap hal ini, tidak terlalu memperhatikannya seperti yang diharapkan Xiao Chen. Omong-omong, senior berlumuran darah, mengapa kamu tidak terkejut atau khawatir sama sekali? Mengapa saya harus kaget? Akulah yang meletakkan formasi. Apakah saya tidak akan menjelaskan berapa lama itu bisa bertahan? Apa gunanya khawatir? Bisakah sampah sepertimu membunuh loah hitam itu sebagai penggantiku? Kata-kata Kaisar Naga yang berlumuran darah membuat Xiao Chen terdiam. Mereka terdengar sangat logis, dan tidak ada cara untuk membantahnya. Setelah tertegun untuk waktu yang lama, Xiao Chen hanya bisa berkata dengan lembut, "Oh. Untuk berpikir bahwa Anda tidak mengolah seni tempering tubuh naga surgawi yang saya berikan kepada Anda." Tiba-tiba, Kaisar Naga yang dibasahi darah sepertinya menyadari sesuatu. Dia menggeram, "Dasar anak nakal. Apa yang bisa saya katakan tentang Anda? Alih-alih mengolah seni tempering tubuh naga surgawi saya, Anda pergi dan mengolah beberapa seni menelan surga awan iblis yang tidak masuk akal. Apakah seni tempering tubuh naga surgawi yang kuberikan padamu seburuk itu?" Sebenarnya, Kaisar Naga yang dibasahi darah sebagian besar marah pada Xiao Chen karena mengambil jalan berkultivasi ganda dao iblis dan dao benar seperti yang dia lakukan. Kaisar Naga yang dibasahi darah tidak benar-benar marah pada Xiao Chen. Dia bahkan tidak yakin mengapa dia marah. Bagaimanapun, ada beberapa frustrasi di hatinya. Ini mengejutkan Xiao Chen, membuatnya merasa agak bersalah. Mengingat kondisi mentalnya, hanya sedikit yang bisa membangkitkan reaksi seperti itu dalam dirinya. Hanya Kaisar Naga berlumuran darah yang bisa. Xiao Chen mencoba menjelaskan bahwa dia tidak meninggalkan seni tempering tubuh naga surgawi. Saya telah mengolah seni tempering tubuh naga surgawi. Saya sudah selesai mengolah 3 lapisan pertama, berhasil membentuk pembuluh darah naga, tulang naga, dan darah naga. Saya juga berhasil mengolah lapisan keempat dan dapat mengeluarkan tubuh perang naga surgawi dan sayap surgawi naga Azure. Adapun lapisan kelima, saya ingin mengolahnya setelah menembus ke tahap cahaya suci. Petik 2. Omong kosong apa tubuh perang naga surgawi itu? Ketika Anda selesai mengolah ke-6 lapisan, Anda akan tahu bahwa seni tempering tubuh naga surgawi ini baru saja dimulai. Hanya dengan begitu tubuh perang naga surgawi akan dianggap lengkap. Berhenti membuatku malu. Saya merasa malu untuk Anda, Kaisar Naga berlumuran darah berkata dengan jijik, mendengus dingin pada pemikiran ini. Xiao Chen tahu bahwa Kaisar Naga yang dibasahi darah sedang dalam suasana hati yang jauh lebih baik. Dia tersenyum dan berkata, "Aku mengerti. Saya akan fokus pada budidaya seni tempering tubuh naga surgawi selanjutnya dan tidak mengecewakan senior." Ketika senior bangun lagi,
Anda pasti akan melihat tubuh perang naga surgawi yang lengkap. Petik 2. Lain waktu, suara Kaisar Naga yang dibasahi darah tiba-tiba berubah menjadi sangat suram. Tidak ada waktu berikutnya. Di segaris bawah konten diambil dari novelringan.com. Kata-kata yang tiba-tiba ini mengejutkan Xiao Chen. Hatinya tenggelam ketika dia menuntut, apa maksudmu? Jangan bilang kamu akan mati. Anda sama sekali tidak diizinkan mati tanpa izin saya. Petik 2. Haha, saya sudah mati selama puluhan ribu tahun. Apa yang membuatmu begitu gelisah? Aku hanya seuntai jiwa yang tersisa sekarang. Saya harus pergi pada akhirnya. Namun, aku tidak bisa berhenti mengkhawatirkanmu. Anda membuat saya sangat khawatir setiap saat. Bagaimana Anda akan merevitalisasi garis keturunan Azure Dragon di masa depan? Suara Kaisar Naga yang dibasahi darah tiba-tiba berubah menjadi sangat hangat dan lembut. Namun, ini membuat Xiao Chen merasa sangat tidak nyaman. Xiao Chen berharap Kaisar Naga yang dibasahi darah akan memarahinya dengan kejam seperti yang dia lakukan di awal. Xiao Chen mengepalkan tangan kanannya erat-erat dengan ekspresi agak cemas. Tampaknya setiap kali Kaisar Naga yang dibasahi darah bangun, dia membantu Xiao Chen dengan berbagai hal, menyelamatkan hidupnya setidaknya 3 kali. Apakah karena itu? Apakah dia akhirnya menyia-nyiakan sebagian besar jiwanya yang tersisa untuk menyelamatkanku? Xiao Chen mulai menyalahkan dirinya sendiri. Berhentilah berpikir berlebihan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku sudah mati, lama sekali. Saya hanya melestarikan esensi jiwa saya demi warisan. Rupanya setelah menebak apa yang dipikirkan Xiao Chen, Kaisar Naga yang berlumuran darah mengatakan sesuatu untuk menghiburnya. Hati Xiao Chen tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Sebenarnya, Xiao Chen sudah terbiasa dengan jiwa yang tertinggal di tubuhnya. Meskipun Kaisar Naga yang berlumuran darah jarang muncul, Kaisar Naga yang berlumuran darah secara tidak kasat mata mendukungnya. Sangat disayangkan, saat itu, loah hitam itu menyebabkan kekacauan di seluruh alam seribu besar, memicu perang antara faksi benar dan faksi iblis. Api perang bahkan mencapai alam surgawi, membunuh dewa sejati. Karena itu, alam surgawi terkoyak dan tidak ada lagi. Meski begitu, dia akhirnya menderita kekalahan di tanganku dan disegel. Namun, saya kehilangan waktu pada akhirnya. Kaisar Naga berlumuran darah berkata sambil menghela nafas, yang selamat adalah raja. Dalam waktu kurang dari 100 tahun, loah hitam itu akan muncul lagi. Berat, tarik dirimu bersama-sama. Sementara saya masih memiliki warisan dan ingatan saya yang lengkap, terimalah dengan benar dan bantu saya mengalahkan loah hitam itu lagi. Tepat setelah Kaisar Naga yang dibasahi darah mengatakan itu, lampu merah yang cemerlang muncul di inti primal bintang 9 Xiao Chen. Segel naga merah terbang keluar dan hancur dengan cepat, berubah menjadi seberkas cahaya yang bergabung dengan tubuh dan jiwa fisik Xiao Chen. Pada saat itu, seumur hidup berlalu di depan mata Xiao Chen, berkedip cepat seperti film. Ada berbagai adegan indah, adegan kebanggaan, adegan aksi mendominasi, adegan memegang kekuasaan. Dari masa muda hingga kedewasaan, tumbuh selangkah demi selangkah dari lahir hingga mencapai puncak 1000 alam besar. Mencapai tubuh surgawi abadi dan menyalakan api surgawi tertinggi. Aspirasi tinggi dan berdarah panas, ingin menyatukan 8 kerajaan dan mendirikan dinasti naga surgawi, untuk memulihkan hegemoni Eon Desolate Eon ras naga. Sayangnya, Raja Naga Hitam muncul dan menimbulkan kekacauan, memicu perang besar antara golongan benar dan golongan setan. Alam surgawi hancur, dan banyak dewa sejati jatuh. Struktur seluruh Great Thousand Realms berubah karena ini. Ketika semuanya sudah berakhir di usia tua Kaisar Naga yang dibasahi darah, adegan terakhir muncul di depan mata Xiao Chen. Itu adalah pemandangan tepat sebelum kematian Kaisar Naga berlumuran darah. Ketika adegan itu hancur, kenangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan kesadaran Xiao Chen, harta dan warisan terbesar yang ditinggalkan Kaisar Naga yang dibasahi darah untuknya. Setelah waktu yang lama, Xiao Chen membuka matanya, merasa terpesona, seolah-olah dia baru saja hidup selama 10.000 tahun. Jadi, itu benar. Dia sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Sedikit tertekan dan sedih, Xiao Chen mengingat kembali berbagai interaksi dan percakapannya dengan Kaisar Naga yang dibasahi darah. Dia merasa menyesal karena dilahirkan terlambat. Akan sangat bagus jika dia bisa secara pribadi menyaksikan kejayaan Kaisar Naga yang berlumuran darah ketika Kaisar Naga yang berlumuran darah masih hidup. Jangan khawatir, aku pasti akan merevitalisasi garis keturunan Azure Dragon dan membantumu mengalahkan loah hitam itu. Tekad melintas di mata Xiao Chen. Tubuhnya memancarkan untaian cahaya tak terlihat. Gambar Kaisar Naga yang dibasahi darah muncul di belakang Xiao Chen. Mata Xiao Chen dan Spiritual Sense L tidak bisa melihatnya.
Saat dia melihat Xiao Chen, dia mengungkapkan senyuman. Cukup bagus. Setelah terobsesi dengan ini begitu lama, sekarang saatnya saya melepaskannya. Namun, sekarang, alangkah malangnya, alangkah malangnya. Saya benar-benar tidak akan dapat melihat Anda menyelesaikan seni tempering tubuh naga surgawi. Mari kita biarkan saja di sini. Saya tidak memiliki penyesalan lagi dalam hidup ini. Suara mendesing. Untaian cahaya memudar. Sosok kaisar naga yang dibasahi darah benar-benar menghilang.